Masuk mahita lah memuji pasangapon gor itu hatta di bagasat minggu sadarion ima minggu jubilate. Asa jongjong mahita memuji pasangapon gor itu hatta maritete sian nomor 560 sia ayat sada sahat rodi ayat tulu. Marohatta ianggo pangurupion dihita ima di bagasan guarni Jehovah sito palangit dohot tanoon. Sai didongani asini rohani Tuhatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsaoran ni todi porbadia mahamu saluhudna. Amin. Kudulma kuria Marolop-olop tu debata maho ale sandok tanaon enden hamu mahamu leon ni guarna marmulia babain hamu puji-pujian nai dok hamu mamandok debata tung nasokal do akka pambahenanmu dinahen ni hinatipul ni ugom ikom marsoba tuho akka musum haleluya martangiang mahita
Ale Tuhan de bata pergogo na suatu dosan. Holan ala asin ni roham sabing do ubain na tarbain hammer pungu di jolom. Marsala ni roha martangyang tuho. Di parbaga-baga hodo. Di bagasan hatam. Molo adong dua manak tulu halak marpungu marhite guarmu. Leonom mudo na pinangidon na sida. Ale Tuhan. Pasaut mababagami. Tangihon mapangidon nami. Lehon manatau hanguluan nami. Lehon marihami. Salering dihasyanganon. Parbinotoan. Nihasitongami. Dohot dihanguluan na salering nilileng na. Marhide-hide anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji mamusia itu atta marhide-hide. Sian nomor 120 ayat 4. Tabigi maju di hitam pangaripunan ni pati nasa puli. Ya pangaripunan ni pati nasa puli odo. Ikot dia ulangi rohamdo Tuhan de batam. Sian nasa ate-atem. Sian nasa osamdo sian nasa roham. Ido pati na parjolo jalano balga. Aleho partusido na paduahuni. Ikod di haulongi rohamdo dongan mi songod dirim patik na duod na makakam na sapatik dot hatani panurirang atong rak may tamang irugogo tu dewata laho mangulahon na hombar tu patik nay rak madok mahita ale Tuhan dewata say parbugoy mahami mangulahon na hombar tu patik mi amin. Jong mahita salut na laho manopoti do sakta na gurang itu ado pandebata jalau begi ima hasesani do sakta martangi yang mahita ale Tuhan debata namarasani roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak 3 hari hami rotu julum huilala hami rikot doa sini roham salu na di hami perdosa alanido umbaen na upasere pami diri nami sa dariot tu julum jalau parhatopot tami tung najot-jot to hami manibil siya na kadalam muna badiyay song biru-biru na lilu saya unak pabali hami siya julum alanido sa nami ay dang di alomor roham hamatian niya kapardosa alai hamu bau ni rohana dolomo ni roham asa mangulu sesa masaluhut hage duhon nami dot pangalason nami marhite-hite pangulu nami nasasadai ima anakmu Tuhan Yesus Kristus saya pahotma asini roham di hami marhite-hite panidangion dot hagugon ni tod di porbadia asa tarapul situ rohana majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bain hasangapod di guar munabadiai
Amin. Tabi gima baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosatta. Sono doatan ni Tuhan Jehova nunga diarsai hoa umar hite-hite sian akka dosam. Jala nunga dilojai hoa umar hite-hite sian akka satomu. Au tutu au sendiri menelisai akka pangalosim. Ala ni hadirokku jala dangbe hu paingot-ingot akka dosam. Asang apom ma di debata na digijang. Amen. Undul mauria. Tapuji mau saya Tuhan tamar hite edde sian nomor 620 sada ayat sada dot ayat 2. Sian rohani Ayat 2. Amang sabar gogoy maaf dihasiang anon ton di pasang tuton dikon pamalum rohakon sayu sehon ton dimituan asamona maralohon parukilona. Tabegi majo epistel dihita imana tersurat di Efesus 5 ayat 15 saat rodi ayat 21. Sonoma didokatan itu hatta Efesus 5 ayat 15 saat rodi ayat 21. Atong manat mahamu mamereng manakasi para lumuna songon akka namar roha unang masongon akka nahurang roha parhasyang hamu matiki ari-ari hasusan di nuaeng dibaheni unang ma gabi mau to hamu alayat tu si hamu ma manang dia lo meni rohani Tuhani unang ma mabuk hamu baheno ni anggur ai hamaguad doi di bagasani alai goktor di mahamu hatahon hamu ma sama hamu akka edde pesalmen akka edde puji-pujian dot edde partodion edde hon jala puji hamu ma Tuhani di bagasan rohamuna manoktong mahamu madok mauliate siala salhut na tu debata ama di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus mas sioloan mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus olat nima satna martua mahalak na tumangingon hatan debata jalan na mangulahon di bagasan nguluna sigano pare. Amen. Tapuji mamu saya Tuhatta marhitede sian nomor 210 sada ayat 2 dot ayat 3.
Jongjong mahita saluna rap mahita makatidakon ha porsia tei rap dosude na porsia nang huria dilihat portibion rap madok mahita au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na satu dosan na tumapa langit do tano au porsia di Yesus Kristus anak debata Jehovah na sasadahi imena tinubuan si Maria naga biasa ton di porbadia andorang saubuhan ido tuhatta na tumaun na bernit di pangumuman di silatus na mate terpajal lo ibana di hau pinor silang na tuat tuba na torung di tanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundru tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na satu dosani di sima ibana pa mulak sogot tu tanon manguhumi halak na mangulu na mate au porsea di ton di porbadia jalarok sala huria na badia huria topan ni halak Kristen akan na badia do dihasani dosa do dihatai na mandok mulak mangulu sogut daging ni halak nang mate do dia nguluan na sora sudah amen undul mahuria tapi gima jorita warta jemaat manang songon barita diakka huriatta dohot dua siapat tinasa ma tu amang situa utabarat. Shalom. Tapi kema tikting manang warta jemaat Rita Minggu tanggal 3 Mei 2020 Naparjolo. Persembahan Minggu tanggal 24 April 2020 dari Nyonya Sinambela Borsi Manungkalit sebanyak 70.000 dari keluarga CST Siregar Boris Tompul sebanyak 50.000 dan untuk sekolah minggu 20.000 dari keluarga Situa Utara Barat Boru Nenggolan sebanyak 50.000 dari keluarga Situa Marpaung Boru Tobing sebanyak Rp65.000 dari keluarga Manurum Boris Sitorus sebanyak Rp100.000 dari keluarga Samosir Boro Nadabdab sebanyak Rp70.000 dari keluarga Nyonya Pendeta Stompul Boris Simatupang sebanyak Rp190.000 dari keluarga Tobing Boru Arwan sebanyak Rp110.000 dari keluarga
Situa Yesiombing Boru Sidabutar sebanyak Rp115.000. Yang melayani atau bertugas pada hari Minggu ini pengkhotbah oleh Bapak Pendeta David P. Sitompul, liturgis Bapak Situa Yesiombing, warta jemaat dan doa syafaat Bapak Situa Utara Barat. Berikutnya, pada hari Minggu ini, setelah kebaktian hari Minggu, akan ada pembagian sembako dari jam 12 siang sampai jam 4 sore. Pembagian sembako dari sumbangan jemaat, dan untuk jemaat yang mendapatkannya adalah: 1. Keluarga Situa Yesiombing Boru Sidabutar. Yang kedua, keluarga Yesiombing Boru Sianturi. Yang ketiga, keluarga J. Simatupang Boru Sitompul. 4. Keluarga Tobing Boru Aruan. 5. Keluarga Sinambela Boru Sinam Kalit. Yang keenam, keluarga P. Simatupang. 7. Keluarga Napitupulu Boru Sidalahi. 8. Keluarga Hutasoid Boru Simanjuntak. Yang ke-9, keluarga Sinaga Boru Simanjuntak. Yang ke-10, keluarga Situa J. Siregar Boru Sitompul. 11. Keluarga Nyonya Pendeta Sitompul Boru Simatupang. Yang ke-12, keluarga E Boru Simatupang. Dan yang terakhir, keluarga B Sitompul Boru Tobing. Demikianlah nama-nama jemaat yang mendapatkan sembako, dan yang tidak mengambil dialihkan ke keluarga yang lainnya. Keempat, untuk ibadah rumah tangga pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 akan diadakan lewat video online. Demikianlah dikting atau warta jemaat untuk kita, dan mari kita lanjutkan lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Ale yang manami nama rabangso nama gijang na usombahami doh tu puji hami di bagasan goar di Tuhan Yesus Kristus si palua jala si kokop uludami. Rodo ami Tuhan tuadopanmu namandok mulai ate dope di siala asi dot roha boy hami Tuhan membulus diaka parukilan nami sian minggu nasalpu saat minggu sadarion ale amang nabasa takas bodoh Tuhan. Adong beberapa jemaat nari bagasa parsahiton ima Nyonya Sinambela Boru Simanungkalit dohot Nyonya Marpaung Boru Lumban Tobing
Saya homa Tuhan, toktong namanarehon, pamaluhon, siya akka obat nadirehon dokteri, sanggiat ma Tuhan, asalam maluma inanamion, asaboy marpungu hami, asaboy nasida mangulahon, ulau nasida songon na hari-hari na lalu Tuhan. Ale amang nabasa song-song ini dia ka acara manang program nami Tuhan. Ima na ipatupahami Tuhan. Na manayhon aka sembako saya angger ma Tuhan. Na manayhon asa lam lancar-lancar Tuhan. Program namion asa anggiat namanjalo sembakon asa boy Tuhan membolus dia ke hari-hari nang ro. Ali amang nabasa sangsongoni ima acara program nami manang kebaktian rumah tangga yang akan kami lakukan ya Tuhan di hari Kamis. Kiranya Tuhan memberkati supaya program kami ini Tuhan boleh berjalan dengan baik sehingga iman kami Tuhan boleh bertumbuh walaupun kami di dalam beribadah di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yaitu pendeta kami Tuhan. Berkatilah supaya pendeta kami boleh memberikan kabar yang indah kepada kami semuanya dan berikanlah Tuhan kemampuan kepada kami untuk kami boleh mengerti dan menjalankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk jemaat kami yang lainnya Tuhan, di mana pada saat ini mengalami banyak hal, yaitu Tuhan masalah perekonomian yang sudah mulai Tuhan, yang kami tidak tahu lagi apa yang kami kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ampunilah Tuhan akan dosa kami, agar kami boleh hadapan-Mu. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tapuji ma musya Tuhan marhite desian nomor 655 ya sada. Asa
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau yang menuntun kami hingga hari ini di dalam kasih sukacita Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai hikmat dan pengetahuan yang daripada Roh Kudus. Kami tahu di dalam pemberitaan firman ini akan banyak kuasa iblis, kuasa jahat, penghulu di udara yang akan mengganggu pemberitaan firman ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan hadir dan menyertai hati kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah di minggu hari ini adalah dari 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai dengan yang ke-36. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-36. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai dengan 36. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin. Pujilah Tuhan. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang meliharanya serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana biasanya saya akan menyapa saudara dengan shalom, dan saudara akan menyambutnya dengan syukur puji Tuhan. Shalom, saya akan berkata shalom dan saudara menyambutnya dengan syukur puji Tuhan. Shalom, syukur puji Tuhan. Shalom, syukur puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema untuk minggu hari ini, di dalam ibadah minggu hari ini adalah bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Saudara, ini identik, bersorak ini identik dengan, kalau saya gambarkan, dengan tentara. Coba kita perhatikan tentara-tentara yang sedang menuju medan perang. Baik itu kalau ada yang melihatnya nyata atau di film-film kita bisa melihat ada yang satu yang khas yang mereka lakukan sebelum bertempur. Apa? Mereka bersorak senyaring-nyaringnya. Sorakan mereka diperdengarkan di dalam nyanyian-nyanyian menuju medan tempur. Di Indonesia misalnya pada zaman merebut kemerdekaan, sampai sekarang sangat terkenal lagunya, lagu sorakan ini, yaitu Maju Tak Gentar, ya. Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hak kita diserang.
Atau untuk zaman sekarang ini, kalau saya perhatikan TNI, prajurit TNI berbaris, mereka sambil berlari. Di dalam latihan mereka ada lagu yang sering mereka nyanyikan. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah kami berjuang di bawah naungan sang merah putih. Majulah, maju menyerang, tidak kembali pulang, walau tidak akan menang. Saudara, dalam lagu itu lebih baik nggak pulang daripada nggak menang. Itu moto mereka, TNI. Tapi ini disampaikan dengan sorak-sorakan. Saudara, nyanyian ini bukan sekadar nyanyian pelecut semangat, tapi ini adalah nyanyian iman bahwa mereka sudah melihat kemenangan perang, walaupun peperangan tersebut belum dimulai, masih di depan mata. Demikian juga fungsi sorakan-sorakan yang kita teriakkan kepada Tuhan di dalam puji-pujian kita setiap ibadah minggu, ataupun setiap hari kita layangkan pujian sorakan kepada Tuhan. Itu adalah ungkapan nyanyian iman. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Nyanyian iman. Atau hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja dan jangan menyerah. Saudara-saudara, nyanyian demikian yang saudara layangkan lebih dari sekedar nyanyian biasa. Karena nyanyian itu adalah kesaksian iman. Saya katakan lagi, bagaimana saudara bisa melihat Tuhan sudah turut campur tangan di dalam kehidupan saudara. Seberapapun getirnya hidup yang saudara alami selama ini, kemenangan sudah di depan mata. Walaupun belum terjadi saat ini, saudara bisa melihat itu di depan karena Tuhan beserta saya di dalam sorakan-sorakan saya. Tapi kemudian mengapa secara khusus di belakangan hari ini, sejak terdapat wabah COVID-19, nyanyian, pujian, sorakan kita yang kita berikan kepada Tuhan, justru saya bisa melihatnya menjadi berkurang. Dia menjadi tergantikan oleh nyanyian kesedihan. Atau kalau bahasa Bataknya dikatakan lagu-lagu andung. Sebelum wabah COVID-19 ini, entah berapa banyak kita orang Kristen selalu menyanyikan pujian-pujian sorakan riang gembira. Tapi pada kenyataannya setelah beberapa bulan kita lewati wabah corona ini, entah berapa banyak kita orang Kristen yang masih menyanyikan lagu kemenangan tersebut. Saya tidak tahu. Tapi saya rasa jumlahnya berkurang. Apalagi ketika banyak berita yang mengkhawatirkan didengar terkait wabah COVID-19 ini. Contohnya bahwa wabah ini masih panjang, bisa sampai selesai di akhir tahun 2020 ini. Dan nyanyian, pujian, sorakan kepada Tuhan yang awal-awal tadinya megah, yang awal-awal tadinya masih kuat dan lantang, perlahan-lahan berkurang, dan entah bagaimana kemudian hari ada peluang untuk bisa saja berhenti. Untuk saudara-saudara yang mempunyai perasaan demikian, yang berlaku demikian, saya mengibaratkan saudara sebagai manusia-manusia yang saya analogikan seperti mobil
yang mulai kehabisan bahan bakar akibat medan yang dilaluinya terlalu sulit dan lama. Ini dapat terjadi, saudara. Dan kemungkinan banyak dari kita orang Kristen mengalami nyanyian-nyanyian kita yang tadinya begitu semangat, mulai sepanjang hari kesini mulai berkurang. Kenapa terjadi? Karena filosofi hidup yang salah saat saudara meminta kepada Tuhan. Ketika penderitaan datang, ketidakberuntungan menyertai saudara, sakit penyakit, PHK, kebangkrutan, kebanyakan kita berdoa dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan keluarkan saya dari masalah ini, atau Tuhan tolong segera ubahkan keadaan ini, atau Tuhan jangan biarkan saya berlama-lama di dalam penderitaan ini, atau Tuhan tolong jangan biarkan hamba mengalami setragis ini. Masalahnya adalah Anda terus menunggu dan terus berdoa untuk Tuhan ubahkan, dan kemudian saudara menunggu dan meminta, keadaan tidak kunjung berubah. Anda menjadi lelah dengan keadaan. Sama seperti mobil yang mulai kehabisan bahan bakar, yang mulai kehabisan bensin, dan kemudian dia mogok. Sebagaimana orang Kristen juga bisa mogok, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan menyaksikan nama Tuhan, ketika prinsip hidupnya dia meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menghilangkan. Tapi ketika tidak kunjung dihilangkan, rohani mulai kelelahan. Saudara-saudara, daripada saudara berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, keluarkan saya dari masalah ini, saya ingin katakan kepada saudara, ubah prinsip itu. Daripada meminta untuk Tuhan keluarkan, lebih baik saudara mengundang Tuhan masuk ke dalam permasalahan saudara. Undang Tuhan masuk ke dalam permasalahan saudara. Tuhan Yesus, masuklah engkau ke dalam kamar ini, kamar rumah sakit, tempat di mana saya dirawat ini, Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah engkau ke dalam tempat usaha ini, di mana tempat ini menuju kebangkrutannya. Tuhan Yesus, masuklah engkau ke dalam keluarga ini. Keluarga ini sedang menuju perceraian. Tuhan Yesus, masuklah engkau ke dalam ekonomi keluarga ini, ya Bapak. Di mana wabah COVID-19 membuat kami kesulitan untuk membayar hutang-hutang kami. Saudara, apapun bentuknya dan dimanapun kesulitan yang saudara alami selama ini, selama Tuhan hadir di sana, Dia akan memampukan saudara untuk memberi kekuatan bagi saudara melewati semua itu. Sambil sorakan pujian terus dikumandangkan, karena di dalam proses melewati semua itu, Anda akan dibuat Tuhan tercengang. Anda akan mengatakan, kok bisa ya? Kok bisa ya saya melewatinya? Sehingga pujian sorakan semakin keras dan keras. Iman semakin bertumbuh dan bertumbuh. Prinsip hidup inilah yang dicontohkan oleh Raja Daud, yang kita baca di 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36 ini, yang merupakan bagian dari perikop yang diberi judul oleh LAI, Nyanyian Puji-pujian Daud. Ini adalah kondisi di mana Daud melayangkan sorakan pujian kepada Tuhan
yang pada kesimpulannya dia ingin menyaksikan bahwa Tuhan hadir di dalam setiap aspek kehidupannya. Dia mengundang Tuhan hadir di dalam setiap aspek kehidupannya. Kita bisa melihat dari ayat yang ke-31 dikatakan di sini, biarlah langit bersukacita, dan kemudian ayat ke-32, biarlah gemuruh laut serta isinya, dan kemudian ayat 33, maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai. Langit menandakan atas, laut di bawah, pohon-pohon dia lambangkan sebagai daratan. Mau dia di atas, mau dia di bawah, mau dia di darat, di tengah, Tuhan ternyata menyertai saya di dalam melewati setiap kesulitan saya. Saudara, Daud menyanyikan ini sepanjang perjalanan yang jauh. Tabut Allah dibawa masuk ke dalam kemah kudus. Seluruh bangsa Israel, baik tua maupun muda, wanita, laki-laki mengiringi, semua dengan puji-pujian mereka bersorak-sorai. Saya bisa membayangkan nyanyian Daud ini. Itu sangat kencang, saudara. Sangat keras dia menyanyikan ini. Sepanjang perjalanan dia tidak lelah untuk menyanyikan sorak-sorakan ini. Karena apa? Karena ada peristiwa besar yang sebelum ini terjadi, yang pastinya sangat berpengaruh di dalam kehidupan Daud, yang pastinya membuat kehidupan Daud sebelumnya kacau balau. Saudara, tidak diceritakan di dalam kitab Tawarik ini, tetapi di dalam kitab sebelumnya, di kitab 2 Samuel diceritakan ada kejadian sebelum bangsa Israel berbondong-bondong bersatu memanggul tabut perjanjian. Sebelumnya tidak semua bangsa Israel menerima kepemimpinan Daud, menerima dia sebagai raja mereka. Karena sebagian besar, mayoritas dari bangsa Israel tidak mengakui Daud sebagai raja mereka. Karena sebelumnya Ishiboset, putra dari Saul, sudah dinobatkan menjadi raja atas suku-suku Israel, secara khusus di bagian utara dan timur. Itu dikatakan di 2 Samuel 2 ayat 8 sampai 9. Dan hanya sebagian kecil yang mendukung Daud sebagai raja. Hanya orang Yehuda, kaum Yehuda yang mengakui Daud sebagai raja mereka. Di 2 Samuel 2 ayat 10b jelas dikatakan itu. Saudara, bukan perkara mudah bagi Daud untuk menyatukan bangsa Israel, karena dia ada di dalam posisi minoritas. Kalau posisi mayoritas enak aja, tapi dia di dalam posisi minoritas. Saudara-saudara, masalahnya adalah ketika saudara berperang melawan bangsa-bangsa lain, itu adalah masalah yang lain dan justru jauh lebih mudah. Tapi sekarang dia harus berperang untuk menyatukan bangsanya sendiri, berperang dengan bangsanya sendiri. Ini sebuah kegalauan yang hebat di dalam hatinya untuk menyatukan semua bangsa Israel ini. Ini bukan perkara mudah, saudara. Ini perkara besar. Dan pada saat ini di 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36, Daud bisa melihat penyertaan tangan Tuhan di dalam kehidupannya di saat-saat yang tidak menguntungkan itu. Dia bisa melihat Tuhan ternyata menyertai dia untuk mengerjakan segala hal yang di luar kemampuannya. Dia berhasil mempersatukan bangsa Israel di bawah kepemimpinannya.
Dan ini yang lebih penting, dia menyadari itu bukan kekuatan dia, karena Tuhan hadir di dalam setiap situasi kehidupannya. Itu makanya saudara, ketika Raja Daud menyaksikan dalam Mazmur 23 ayat 4a dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dia menyadari bahwa kadang cara Tuhan berbeda dari cara yang kita inginkan atau kita pikirkan. Manusia menginginkan bahwa cara jalan hidupnya mulus-mulus saja. Kalau manusia mau, sebelum penderitaan datang, Tuhan sudah menyingkirkan penderitaan itu. Andaikan saya harus mengalaminya, kira-kira begitu. Kalaupun harus merasakan sakit, tidak perlu sakit yang teramat sangat. Karena Tuhan sudah menyingkirkan yang berat-berat dulu. Sehingga kita tidak perlu merasakan yang sakit yang berat. Saudara, tapi saya ingin katakan, itu bukan cara Tuhan. Saudara, jika kita diberikan kehidupan yang mulus-mulus saja, kita tidak akan pernah tahu kekuatan Tuhan yang sebenarnya di dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak pernah akan ada kesaksian-kesaksian besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak akan pernah ada pertumbuhan iman yang lebih besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Atau tidak akan pernah ada nyanyian pujian saudara yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya, yang sorakan yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Mungkin nyanyian saudara hanya akan ada di kunci yang sama, datar-datar saja. Karena tidak pernah merasakan tangan Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan saudara, memberi saudara kekuatan untuk melalui penderitaan itu. Saudara, seorang pemuda yang pemalu, dia begitu pemalu, dia tidak punya bakat memimpin, dia nggak bisa bicara, dia tidak bisa berorasi sebagaimana pemimpin-pemimpin politik di panggung berpidato. Dia nggak punya itu, dia nggak punya bakat itu. Tiba-tiba pemuda ini dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, yang angkatan perangnya begitu besar, dia harus melawan itu. Pemuda ini bernama Musa. Saudara, jangan sangka dia tidak mencoba berdalih kepada Tuhan untuk menghindari itu sebagaimana pikiran manusia. Kalau Tuhan bisa hilangkan itu semua, tidak perlu saya jalani, saya ingin itu Tuhan. Pada keluaran 3 ayat 11, Musa mencoba berdalih dengan mengatakan kepada Tuhan, saya bukan orang yang tepat. Siapakah saya ini? Saya bukan orang yang tepat. Siapakah saya ini? Terus kemudian ketika Tuhan menjawab, dia kembali berdalih lagi. Terus bagaimana mereka kalau dia tidak percaya dengan aku? Terus Tuhan kembali menjawab. Terus kemudian terakhir Musa mengatakan kata-kata ujungnya. Dia mengatakan pada ayat yang 10, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia katakan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tapi saudara, apa jawaban Tuhan? Pada ayat 12 di Keluaran 3 ayat 11 ini, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang kau katakan. Saudara,
Tuhan Allah kemudian menyertai pemuda yang biasa-biasa ini, yang tidak punya bakat memimpin ini, kemudian menjadi pemuda yang luar biasa. Dia menghadapi segenap obstacle halangan di dalam kehidupannya dengan kekuatan Tuhan. Dia berhasil memimpin bangsa itu keluar dari perbudakan di Mesir. Saudara-saudara, ada kalanya Tuhan tidak akan mengubah keadaan sesuai seperti apa yang Anda inginkan. Anda harus tetap menghadapi kesulitan-kesulitan yang saudara alami sekarang. Tapi dia akan masuk. Tuhan akan masuk di dalam diri saudara, memberi kekuatan ke dalam diri saudara untuk melewati semua halangan-halangan, kesulitan-kesulitan yang saudara alami hari ini. Dia akan menyertai saudara di dalam penderitaan saudara. Dia akan memberi kekuatan bagi saudara untuk melaluinya. Oleh karena itu saudara, undang dia. Undang dia di dalam kesesakan saudara. Caranya adalah layangkan sorakan pujian saudara kepada Tuhan. Tuhan senang dengan pujian. Seketika dia akan datang dan menyertai saudara di dalam kesesakan saudara. Layangkan sorakanmu kepada Tuhan untuk mengundang dia masuk dan mempersenjatai saudara dengan senjata-senjata rohani untuk melalui semua kegetiran hidup yang saudara alami sekarang. Anda korban PHK, undang dia untuk bekerja dan memberi kekuatan bagi saudara untuk melalui ini. Yang terkena teramat sangat wabah COVID-19, yang bingung akan makan apa untuk esok hari karena seluruh usaha sepertinya sudah dilakukan tetapi mentok tidak kunjung membuahkan hasil karena tidak ada pelanggan yang akan datang. Undang dia untuk masuk ke dalam kehidupan saudara. Layangkan pujian, sorakan kepada Tuhan. Sebagaimana Daud melayangkan pujiannya kepada Tuhan di ayatnya yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara, itu adalah undangan untuk Tuhan masuk dan menyertai kehidupan Daud dan untuk mempersenjatai dia di dalam kehidupannya. Dan sekarang saatnya untuk mengundang Tuhan di dalam kehidupan saudara untuk memberi kekuatan bagi saudara. Jangan berkurang pujian saudara. Sebaliknya semakin bertambah. Kita bisa melihat ini di ayat 35 sampai dengan 36. Di ayat 35 Daud katakanlah selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah di dalam puji-pujian kepadamu. Dan kemudian terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat Tuhan, seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Lihat saudara, ada eskalasi di situ. Daud tidak melonggarkan pujiannya kepada Tuhan dari meminta, dia kemudian menambah lagi. Terpujilah Tuhan.
Ada tingkatan sorak-sorai di situ. Dia tidak menguranginya, dia menambah dia menambahnya. Kenapa? Karena itu adalah undangan untuk Tuhan hadir dan masuk ke dalam hati saya ya Bapa. Sertai saya di dalam melewati segenap kesulitan ini. Saudara, kadang sesuatu tidak terjadi seperti yang saudara harapkan, tapi itu tidak membuat sorak-sorai saudara berhenti, karena kita tahu Tuhan sedang bekerja di dalam hidup saya dan hidup saudara. Saudara, seorang ibu yang saya kenal, sungguh saya heran kepadanya, karena wajahnya sebelum wabah COVID-19 datang dan setelah wabah COVID-19 datang tidak berubah. Tetap wajah penuh semangat, tetap wajah yang bergembira, tetap wajah yang bersorak-sorai. Bukannya ibu ini tidak kena dampak kesulitan juga, tapi di dalam kesulitannya dia tidak mengeluh. Akui saja banyak orang Kristen mengeluh sepanjang COVID-19 ini, dan dia mengganti lagu-lagu sorakannya dengan lagu-lagu sedih, lagu-lagu andung seperti yang saya bilang tadi. Tapi berbeda dengan ibu ini. Tidak ada perbedaan. Wajahnya yang bergembira sebelum dan sesudah wabah COVID-19. Selagi wabah COVID-19 ini. Padahal sebetulnya secara ekonomi dia sangat terdampak. Kenapa suatu kali dia datang kepada saya dan bersaksi? Karena wabah COVID-19 ini penghasilannya dia sebetulnya bisa dibilang hampir tidak ada. Suatu hari dia tidak punya uang lagi. Dan kemudian itu tidak mengendorkan pujian dia untuk Tuhan. Dia percaya Tuhan akan mencukupkan. Dia percaya dia sudah mengundang Tuhan bekerja di dalam hidup dia. Dia percaya Tuhan memberi kekuatan untuk Tuhan Tuhan memberi kekuatan untuk dia bisa melewati semua ini. Saudara, dia tetap menambah eskalasi pujian dia, bersorak-sorak untuk mengundang Tuhan. Karena dia percaya ketika Tuhan bekerja di dalam hidupnya, dia tidak perlu khawatir. Suatu hari ibu ini mendapat telepon karena sudah tidak punya uang lagi. Dia tidak berharap apa-apa, dia hanya melayangkan pujian kepada Tuhan. Suatu hari dia mendapat telepon dari seseorang yang ternyata orang ini pernah meminjam dari ibu itu dalam jumlah yang besar, berjuta-juta. Dan singkat kata, dulu orang ini kabur, tidak bisa mengembalikan uang pinjamannya, kabur, tidak tahu kemana. Dan kemudian di satu hari ibu ini mendapat telepon, dan ternyata orang ini, tante ada di mana? Oh, di rumah. Kenapa? Saya mau datang, saya mau kembalikan hutang saya. Ibu ini nggak percaya, sebelum COVID-19 saja kamu kabur, nggak bisa ngembaliin uang saya. Saya sudah tadinya ikhlaskan uang itu. Terus orang ini bilang, tidak, saya akan bayar dan datang. Dan ternyata orang itu datang dan membayar. Dan ibu ini begitu memuji Tuhan karena itu. Saudara, bayangkan saudara, Tuhan bekerja di dalam cara-cara yang kita tidak bisa pikirkan. Ibu itu sudah mengikhlaskan uangnya karena sudah dibawa kabur.
Tapi kemudian orang itu datang sendiri dan mengantarkan uang pinjamannya itu di saat ibu ini sedang sangat kesulitan. Saudara, saya ingin katakan, jangan hentikan sorakan pujian Anda untuk mengundang Kristus masuk ke dalam kehidupan saudara. Layangkan pujian terus-menerus untuk Dia memberi Anda kekuatan dan membuka pintu-pintu yang Anda tidak pernah bayangkan sebelumnya. Saudara, ibadah yang kita layangkan di rumah-rumah, walaupun di rumah-rumah, imanilah saudara bahwa Kristus juga hadir. Karena di dalam pujian dan sorakan saudara, saudara mengundang Dia untuk melalui wabah COVID-19 ini. Ada pintu-pintu yang akan terbuka selama saudara mengimani bahwa Tuhan menyertai saya. Tetap teriakkan, sorakan kepada Tuhan. Tetap undang Tuhan. Jangan menguranginya, tapi tambah lagi, dan tambah lagi. Semoga Roh Kudus menguatkan kita semua untuk melewati wabah ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, terpujilah Engkau ya Bapa. Engkau memberikan firman yang begitu indah untuk kami. Kebanyakan kami adalah pribadi di dalam penderitaan hidup. Apapun yang kami alami, kami adalah pribadi yang lelah. Kami tidak bisa melihat bahwa Tuhan tetap menyertai kami di dalam ketidakberuntungan kami. Ada waktu Tuhan yang dinyatakan. Tuhan memberikan kami kekuatan. Kami tidak pernah merasa bersyukur bahwa kami bisa melalui ini secara khusus wabah COVID-19 ini di hari-hari sampai sekarang ini tanpa kekurangan satu apapun. Ampuni kami ya Bapa. Ya Roh Kudus, ubahkan kami untuk menjadi pribadi yang selalu mengundang Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan kami menunggu-nunggu lagi apa yang Tuhan akan stop, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam hati kami dan memberi kami kekuatan untuk mengatasi setiap permasalahan ini. Kami tidak ingin lagi menjadi pribadi yang mengeluh. Kami tidak ingin lagi menjadi pribadi yang menyanyikan lagu-lagu yang sedih di saat wabah COVID-19 ini. Tapi kami ingin menyorakkan teriakan kami kepada Tuhan, puji-pujian kami. Karena kami mengundang Kristus masuk ke dalam hidup kami dan mempersenjatai kami di dalam senjata rohani. Masuklah Engkau ya Roh Kudus, sertai dan kuatkan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tapuji Maha Musa Tuhatta Marhitede sian nomor 242 ya sada dot ayat 2 di Sommahita Papungu Peleta.
Huriana holangan Tuhan Yesus Kristus. Taliam ma tapasat mea peliat tahun tu debata. Martangiang mahita. Tijang ma huria. Martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut seleon lehon nadinggan dohon na saulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehom mi tuhami pelian nami tuho. Say jaloma pelian ni huriamon gabi pelian na husus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti. Asa uparasya kami pelianon lau pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam di portibio. Buhay marohanami beher marite to dim. Asalam hutan dahami godang ni sileleom mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Rap mahita martangiang tangiang hatopatai rap madok mahita. Ale amanami na di banua gijang. Saya pinorbadia magwarmu. Saya Roma harajamu. Saya saut malhor ham di banua tongon songon na di banua gijam. Lehom matu hami saderion holua siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tokyo tu pangujunan. Palua mahami siapa ngago. Ai hodu na punah rajaon. Dohot hagogon. Rodi hasangapon salering nilering na. Amin. Huriani Tuhan Yesus. Mulak mahamu di bagasan damai jalo hamu ma pasu-pasu ni tu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dompakon Tuhan debata mabohina Tuhamu. Jala di pasaorhom madamena tu tondi munabe. Amin. 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 Selamat hari Minggu madihita sude.